Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Baik, pada siang kali ini kita akan diskusi bareng mengenai progres gambar. Ada yang mau duluan? Boleh, aku duluan. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nimade Bulan Purwani Sudarsana, NIM 2030, 2050, 2039. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil progres saya selama studio perancangan arsitektur 2, yang dimulai dari bedah desain. Untuk desain pertama adalah The Soul House. Ini adalah rumah yang berlokasi di sebuah desa di Vietnam yang bernama Da Nang, yang dibangun untuk 3 generasi, dan rumah ini memiliki konsep sederhana dan terkesan tradisional. Ini adalah beberapa gambaran dari rumahnya, foto dari rumah tersebut. Rumah ini dirancang oleh Hockway Architect dengan luasan sebesar 240 meter persegi di tahun 2018. Ini saya dapatkan dari archdaily.com. Ini untuk bedah desainnya. Ini adalah gambar ruang tampak depan, tampak belakang, tampak kanan, tampak kiri, dan ini untuk denah lantai. Ini denah lantai dasar, dan ini adalah denah lantai 1. Nah, ini untuk transformasinya. Kebanyakan sih menggunakan massa berbentuk persegi panjang. Selanjutnya untuk desain yang kedua adalah rumah di House in Quinta do Lago dari Topo Satelir yang berluasan sebesar 800 meter persegi yang dibangun pada tahun 2013. Rumah ini cukup menarik karena memiliki view, yaitu sebuah danau, lapangan golf, dan laut. Ini juga saya dapatkan dari archdaily.com. Ini untuk gambaran ulang dari desain yang tadi, yang House in Do Quinta tadi. Tampak depannya, tampak belakang, tampak kiri, tampak kanan. Ini untuk denah lantai dasar, dan ini untuk denah lantai 1. Ini untuk transformasi dari denahnya. Sama seperti desain yang pertama, banyak menggunakan penyusun massa bentuk seperti persegi panjang dan persegi. Ini untuk bedah tampaknya. Ini tampak kanan dan tampak kiri. Baik, selanjutnya lanjut ke progres yang selanjutnya. Nah, ini kembali lagi ke yang The Soul House, yang desain yang pertama. Ini adalah potongan-potongan dari rumah tersebut. Ini potongan AA, potongan CC. Ini adalah site plan-nya. Lokasinya berada di sini. Nah, ini untuk potongan 1, potongan 2. Sama seperti tadi, denah. Rumah The Soul House ini memiliki keunikan, yaitu yang pertama ada jembatan penghubung. Lalu materialnya kebanyakan dari batu bata. Ini untuk analisa strukturnya, dapat kita perhatikan dengan seksama. Beberapa penyusunnya seperti selasar, dapur dan ruang makan, kamar tidur, ruang tamu, taman, gudang, halaman, tempat mencuci, toilet, dan jembatan.
Ini untuk desain yang kedua tadi, House in Quinta do Lago. Potongannya seperti ini. Untuk House in Quinta do Lago, di dalam rumah tersebut terdapat kolam renang, ruang tamu. Ruang tamu ada dua, yang pertama yang bersifat publik dan satunya yang bersifat semi publik. Lalu ada kamar tidur, toilet, tangga, ruang keluarga, ruang makan, ruang outdoor santai, dan selasar. Ini untuk lantai satunya. Dan ini adalah analisa struktur sirkulasi dari House in Quinta do Lago. Terdapat 4 kamar tidur. Lalu untuk kesimpulannya, mengenai program ruang, pada objek presiden 1 terdapat selasar, dapur, dan ruang makan, kamar tidur, ruang tamu, taman, halaman, tempat mencuci, toilet, tangga, jembatan, gudang, dan teras. Sedangkan pada objek presiden 2 terdapat kolam renang, ruang tamu yang bersifat semi publik tadi, kamar tidur, toilet, tangga, ruang keluarga, ruang makan, ruang outdoor santai, dan selasar. Kesimpulannya, pada kedua objek presiden ini terdapat kolam renang, ruang tamu, dapur, taman, halaman depan, kamar mandi, gudang, selasar, jembatan, ruang makan, teras, kamar tidur, dan tempat mencuci. Untuk bentuk dasar dari objek presiden pertama, yaitu persegi panjang dan segitiga, dan objek presiden kedua yaitu persegi panjang. Kesimpulannya adalah terdapat segitiga pada objek pertama dan persamaan persegi panjang pada objek pertama dan objek kedua. Ini untuk analisa sirkulasinya, sama mengulang yang tadi juga. Selanjutnya adalah cara mengkomposisikan bentuk dasar arsitektur. Sudah dijelaskan juga tadi. Dan untuk point of interest atau focal point-nya pada objek pertama, focal point cukup menarik, akan tetapi masih membosankan karena bentuk yang diciptakan kurang kreatif. Sedangkan pada focal point kedua, terletak pada fasadnya, karena fasadnya sangat menarik dan tidak membosankan, serta tidak berlebihan. Kesimpulannya adalah, jika dibandingkan antara objek 1 dan objek 2, fasad objek 2 lebih menarik. Untuk iramanya, irama pada objek 1 bisa dirasakan jika kita berada di dalamnya, atau kita berada di dalam ruang-ruang yang ada di objek 1. Sedangkan pada objek 2, irama ditonjolkan dari bentuk bangunan, denah, dan pewarnaannya. Kesimpulannya adalah objek 1 memberi irama melalui interior, sedangkan objek 2 melalui fasadnya. Untuk komposisi atau sequence, pada objek 1, komposisi ruangan disusun dengan pas, sehingga ada pembatas tak langsung yang membatasi ruang gerak publik maupun privat. Pada objek 2, terdapat kekurangan pada bagian sequence dikarenakan bagian lantai dasar sangat terbuka untuk umum dan tangga juga tidak terdapat pintu sehingga tidak memberikan batas antara zona publik dan zona privat. Kesimpulannya adalah hendaknya dalam perancangan rumah memperhatikan sequence karena rumah adalah wadah untuk beristirahat sehingga tentunya memiliki ruang privat. Ditambah lagi kondisi pandemi kita membatasi pertemuan langsung dengan orang lain. Untuk proporsinya sendiri pada objek 1 tidak seimbang karena bangunan di sebelahnya lebih tinggi daripada bangunan di sebelahnya. Untuk objek 2 seimbang. Keduanya sama-sama menarik dan memiliki nilai estetika tersendiri. Untuk skalanya, pada objek 1 skala kurang pas karena kondisi halaman dipenuhi tanaman yang berlebihan. Untuk yang objek 2 skala sudah pas. Hendaknya mempertimbangkan skala bangunan dan sekitar agar tercipta kenyamanan bagi pengguna rumah tersebut. Untuk bagian unity atau harmoni, pada objek 1 keharmonisan atau kesatuan disusun dengan baik. Sedangkan pada objek 2 keharmonisan sudah cukup baik namun agak sulit dimengerti karena terlalu banyak space untuk kolam. Sehingga keharmonisan disusun dengan baik dengan memperhatikan. Selanjutnya adalah mengenai keseimbangan atau balance. Pada objek 1, sisi visual tidak sama. Pada objek 2 juga sisi visual tidak sama juga. Sama-sama tidak sama, namun memberikan kesan keseimbangan untuk objek kedua. Selanjutnya, mengenai program ruang. Ini adalah briefnya.
brief dari rumah tinggal yang akan saya bangun. Rumah yang akan saya rancang ini dihuni oleh satu keluarga kecil yang dimana sang ayah berprofesi sebagai dokter gigi yang bekerja di rumah sakit dan praktik di rumah, dan dibantu oleh 3 orang perawat dan 1 administrator. Anggota keluarga kecil ini antara lain ayah, ibu, 2 anak perempuan kelas 2 SMA dan 3 SD, serta 1 anak laki-laki kelas 3 SMP. Rumah ini berlokasi di Jalan Mentaya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keluarga ini sangat gemar berolahraga, rutin berjemur, terlebih di masa pandemi ini. Keluarga ini memiliki 5 sepeda, 2 sepeda motor, dan 1 mobil, dan juga berniat untuk membeli 1 mobil lagi. Ini untuk program fungsionalnya, fungsi utama. Dapat kita lihat di sini, aktivitasnya yaitu ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dengan kegiatan yang sama yaitu istirahat, memasak, makan, MCK. Kebutuhan ruangnya juga kurang lebih sama, yaitu kamar tidur, dapur, ruang makan, dan kamar mandi. Untuk program fungsional, fungsi pelengkap, aktivitasnya yang pertama adalah aktivitas ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga, dengan kegiatan menerima tamu, yaitu kebutuhan ruangnya adalah ruang tamu atau taman indoor. Lalu ada kegiatan berkumpul keluarga di ruang keluarga, menyimpan barang perkakas di gudang, berjemur, olahraga, dan bersantai di taman outdoor atau teras. Untuk aktivitas ayah, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga, dengan kegiatan belajar atau mengerjakan PR, dengan kebutuhan ruang belajar. Selanjutnya ibu dan anak pertama dan anak kedua, yaitu mencuci dan menyetrika di ruang laundry. Untuk fungsi penunjang, ada kegiatan ibadah dan memarkir kendaraan dari masing-masing anggota keluarga. Ruang yang dibutuhkan yaitu musola, tempat wudhu, dan garasi. Untuk fungsi tambahan, dengan aktivitas ayah, perawat 1 dan perawat 2, yaitu bekerja atau MCK, di ruang praktek, dan juga toilet yang terdapat di dalam ruang praktek. Untuk kebutuhan fasilitasnya sendiri, ruang praktek yaitu kursi dental, meja, kursi, wastafel, dan jam dinding. Untuk toilet ruang praktek yaitu kloset duduk, ember gayung, dan keran. Untuk administrator, kegiatan bekerja dibutuhkan ruang administrasi dengan kebutuhan fasilitas seperti meja, kursi, dan lain-lain. Untuk MCK-nya yaitu di toilet ruang praktek juga dengan kebutuhan kloset duduk, ember, gayung, dan lain-lain. Untuk perawat ketiga dengan kegiatan screening pasien atau bekerja. Screening di sini yang saya maksudkan adalah seperti PCR test. Yang dibutuhkan adalah ruang administrasi, jadi 1 di dalam ruang administrasi dengan kebutuhan meja, kursi, timbangan, tensimeter, stetoskop, dan lain-lain. Untuk kegiatan MCK-nya juga dilakukan di toilet ruangan praktek. Lalu ada fungsi khusus dari pasien dengan kegiatan berobat, administrasi dan screening, dan juga MCK. Dibutuhkan ruang praktek, ruang administrasi, dan toilet ruang praktek. Ini untuk aktivitasnya. Aktivitas anggota keluarga, dan ini untuk aktivitas karyawan. Karyawannya yang pertama adalah administrator, lalu ada perawat 1, perawat 2, dan perawat 3. Ini adalah analisa besaran ruang yang sudah saya hitung. Untuk kamar tidur utama dengan luasan minimal sebesar 10,922 meter persegi. Kamar mandi A yang berada di dalam kamar tidur utama, luasan minimal 3,966 meter persegi. Yang kedua adalah kamar tidur anak pertama dengan luasan minimum sebesar 5.832 meter persegi. Kamar mandi B yang terdapat di kamar tidur anak pertama, luasan minimum yang dibutuhkan adalah 1.476 meter persegi. Lalu kamar tidur anak kedua dengan luasan minimal 5,34 meter persegi. Kamar mandi C yang terdapat di kamar tidur anak kedua dengan luasan minimal 1,476 meter persegi. Selanjutnya adalah kamar tidur anak 3
dengan luasan minimal 4,44 meter persegi dan kamar mandi D yang terdapat di dalam kamar tidur anak ketiga dengan luasan minimal 1,476 meter persegi. Selanjutnya ada teras dengan luasan minimal yang dibutuhkan adalah 2,82 meter persegi. Selanjutnya ada dapur dengan luasan minimal yang dibutuhkan sebesar 9,96 meter persegi. Ruang makan 9,96 meter persegi, ruang tamu 11,76 meter persegi, ruang keluarga 13,368 meter persegi, dan ruang belajar 9,12 meter persegi. Garasi sebesar 59,28 meter persegi, musola sebesar 5,28 meter persegi, wudhu 3,816 meter persegi, ruang laundry 4,512 meter persegi. Untuk ruang praktek, ruang usaha dokter gigi, minimal luasan yang dibutuhkan adalah 13,212 meter persegi. Untuk ruang administrasi, 13,116 meter persegi, dan toilet ruang praktek 1,476 meter persegi. Ini adalah analisa sketsa dari analisa besaran ruang. Kamar tidur utama, ukurannya saya buat menjadi 6x4, yaitu 24 meter persegi. Kamar tidur anak pertama 5x4. Kamar tidur anak kedua 5x4. Kamar tidur anak ketiga 4,5x3. Untuk terasnya dengan luasan 3x1, dapur 4x3, ruang makan 4x3, dan ruang tamu 4x3. Untuk ruang belajarnya dengan luasan 4x3, garasi 11x7, musola 3x4, dan ruang laundry 4x2, ruang praktek sebesar 6x5, dan ruang administrasi screening 5x5. Dan yang terakhir adalah ruang keluarga dengan besaran 7x3. Ini untuk bubble diagram. Ini adalah matriks hubungan. Nah, untuk posisi lokasinya, lokasi berada di Jalan Mentaya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya. Dapat diakses melalui Jalan Es Parman, Jalan Katingan, lalu menuju Jalan Mahakam, dan berakhir di Jalan Mentaya atau Jalan Barito, atau dari Jalan Kahayan ke Jalan Barito dan berakhir di Jalan Mentaya. Dengan luasan tapak 897,5616 meter persegi. Tapak ini dekat dengan kantor agen travel and tour yang terkenal di Kota Palangkaraya, yaitu ada Tour and Travel. Selain itu juga dekat dengan Jembatan Kahayan dan Sungai Kahayan. Jalan Mentaya ini juga berada di daerah pusat kota Palangkaraya. Ini untuk akses jalannya. Ini adalah kondisi sekitar tapak. Terdapat beberapa rumah makan, ada agen travel, ada masjid, dan rumah warga tentunya. Ini adalah sketsa penjelasnya. Ini lokasi site-nya di sini. Lalu dengan lebar jalan 1 meter untuk area tepi jalan yang pasir itu, dan 4 meter untuk area aspalnya. Untuk saluran drainasenya sendiri, besarannya kurang lebih 0,6 meter, yang ditumbuhi oleh banyak tanaman melati air. Vegetasinya yaitu terdapat banyak pohon besar, salah satu diantaranya adalah pohon sukun. Ini sketsa penjelas juga. Pada pagi hari, area sisi kanan bangunan mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Jadi dapat dioptimalkan untuk seperti ruang belajar ataupun kegiatan berjemur. Mungkin akan banyak dilakukan di area kanan. Untuk kebisingannya sendiri, dari masjid lumayan menyumbangkan kebisingan yang tinggi. Area yang biru ini saya tandai adalah area yang menciptakan kebisingan, seperti masjid, sarang burung walet, dan juga rumah makan. Tapi untuk rumah makan ini tidak terlalu bising. Ini untuk jalannya. Jalannya juga kebisingan sedang, sedangkan untuk dari Jalan Es Parman ini adalah jalan raya yang sering dilalui oleh banyak truk atau bis. Ini penyumbang kebisingan tinggi juga.
Selain itu, di sekitar tapak juga terdapat sekolahan, jadi lumayan bising. Ini adalah market pembeda antara area tapak dan jalannya. Selanjutnya ke progres 5. Nah, ini adalah bubble diagram alternatif 1. Bubble diagram alternatif 1 ini untuk area yang berwarna hijau adalah berwarna Tosca, itu area publik, sedangkan warna hijau semi publik dan warna merah adalah privat. Untuk garis yang berwarna merah ini merupakan tangga dan garis yang berwarna hitam adalah sirkulasi atau hubungan antar ruangnya. Ini adalah susunannya yang saya coba susun pada minggu lalu. Garasi, ruang administrasi, dan lain-lain. Di lantai dasar tidak terdapat ruang privat. Ini untuk lantai satunya, ada kamar tidur utama, musola, kamar tidur anak, dan juga ruang belajar. Nah, ini untuk penggambaran block plan-nya seperti ini. Untuk alternatif 1, lantai dasarnya luasannya berkisar 20 kali 11. Ini adalah penunjuknya, 1 garasi, 2 ruang tamu, 3 ruang keluarga, dan seterusnya. Untuk lantai satunya, luasannya juga 20 kali 11 meter. Area 1 adalah selasar, yang kedua adalah balkon. Saya gambarkan dalam skala 1:200. Untuk bubble diagram yang kedua, ini adalah alternatif kedua. Maaf, saya lupa tuliskan. Yang berwarna Tosca sama juga merupakan area publik. Yang berwarna hijau adalah area semi publik. Dan yang berwarna merah adalah privat. Untuk sirkulasi antar ruangnya digambarkan melalui garis hitam ini, dan yang berwarna biru ini adalah tangga. Jadi antara taman indoor lantai dasar dan jembatan itu dihubungkan oleh tangga. Ini rencana penyusunannya. Ini tadi lantai dasar, ini lantai satunya, dan ini denahnya. Sama seperti tadi, lantai dasar tidak terdapat ruang privat. Ini saya gambarkan dalam skala 1:200 juga. Untuk alternatif 2 ini, lantai dasarnya luasannya 19 kali 18, dan lantai 2-nya dengan luasan 11 kali 19. Ini adalah bubble diagram alternatif ketiga. Yang berwarna Tosca, publik, yang berwarna hijau, semi publik, dan yang berwarna merah, privat. Dihubungkan oleh tangga yang berwarna hijau ini, hijau muda. Dan yang berwarna hitam melambangkan sirkulasi. Untuk lantai dasarnya, ini yang area taman indoor, lalu yang untuk lantai satunya dimulai dari selasar. Ini untuk marketnya, saya susun di atas tapaknya. Ini tadi lantai dasar, ini lantai 1. Ini untuk penggambaran block plan-nya seperti ini. Untuk alternatif 3, lantai dasar luasannya kurang lebih 20 kali 15 meter. Dan lantai satunya sama, lantai satunya 20 kali 11 meter. Karena di lantai dasarnya garasinya lebih maju. Jadi untuk lantai 2 tidak menghitung dari garasinya. Ini saya gambarkan juga dalam skala 1:200. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan katanya. Oke, baik teman-teman. Saya
open diskusi atau ada saran kritik yang bisa disampaikan mengenai gambar yang telah dipresentasikan oleh Bulan? Ada masukan? Oke, baik. Kalau gitu saya memberi masukan sedikit. Menurut saya gambarnya Bulan cukup lengkap sih, mulai dari analisa bedah karya dari arsitektur sebelumnya, yang dimana dia mulai membedah satu persatu mengenai program ruangnya, bentuk-bentuk organisasi yang ada di dalam ruangan itu, serta potongan-potongan yang ada pada karya-karya sebelumnya. Gambarnya cukup lengkap. Masukan saya cuma satu sih, lebih gimana ya? Lebih kurang bermain di warna sih. Itu aja sih. Oke, makasih Ozi. Ada lagi kah yang mau menambahkan? Kalau mau nanya boleh nggak? Silahkan, Diva. Kan kita bikin rumah tuh kan bertingkat loh. Nah, terus tuh kalau semua di SKB, itu kan ada yang kayak yang tiang yang per 3 meter tuh apa namanya? Kolomnya itu ya. Ya, nah itu tuh harus, maksudnya kalau semua kita rumah bertingkat, itu tuh denah yang di atas, itu tuh boleh nggak sih nggak sama kayak susun di bawah gitu? Gimana menurut kalian gitu? Izin menjawab. Kalau menurut saya, yang penting asalkan ukuran yang di bawah itu lebih besar daripada yang di atas. Karena yang di bawah itu yang lebih besar menerima beban. Misalkan kamu taruh 15 kali 15 kolomnya yang ada di lantai 1 kan, terus kamu taruh kolom 30 kali 30 di lantai 2, kan nggak masuk akal. Bebannya lebih berat di bawah dong. Jadi lebih baiknya itu lebih besar di bawah daripada yang di atas. Itu sih.
Berarti bentuk ruang yang ada di atas, kayak di lantai atas tuh boleh kayak nggak sama kayak denah yang di bawah gitu. Jadi kayak gitulah, paham gak sih? Soalnya aku menemukan kayak kesusahan pas nyusun denah lantai atas gitu. Itu kan dia duduk di ring balnya, kolom yang di lantai 2. Jadi nggak masalah sih beda posisinya. Misalkan maksud kamu kan gini kan, lantai 1 baru lantai 2 lurus gitu aja kan. Nah, sedangkan yang kamu dapat ini kan lurus, belok, lurus gitu kan. Nah, itu kan yang di lantai 2 itu dia duduknya di ring bal. Ring bal tuh balok baloknya tahu kan? Nah, kayak gitu sih. Mohon terima kasih. Tapi dikondisikan juga dari bentuk baloknya sih. Kalau misalkan baloknya kecil, ya jangan pakai kolomnya yang di lantai 2 juga besar. Terima kasih, Pak Rozi. Yang mau bertanya atau mau kasih saran semacamnya, monggo. Aku menanya ke kalian, kalian ada nemui kesulitan kah dalam bedah karya? Soalnya ini aku kan contohnya ini kan aku kan ngambil Frank Gehry, karyanya Frank. Nah, ini kan gambarnya udah dikategorikan udah lama kali. Jadi untuk mendapatkan file-file khusus misalkan contohnya potongan atau detail-detail pada bangunannya itu kalian carinya di mana kah? Kalau aku kemarin tuh nyari bangunannya dari Artspace itu, soalnya banyak banget di situ kayak rumah-rumah. Terus misalkan kita udah pilih satu rumah kan, nah si arsitek yang munggah itu tuh udah kayak menyertakan seperti denah, potongan, sama side plan-nya. Jadi cari yang paling lengkap aja buat dijadiin bedah karyanya. Gitu sih kalau aku kemarin.
Aku mau nanya lagi. Kalian kalau bikin yang di dalam bentuk maket tuh ukuran jalannya tuh berapa kali berapa? Soalnya aku bingung, kan ada jalan yang dia tuh jalan kembar gitu, ada yang jalan satu gitu. Nah, terus kalian pakai side-nya tuh berapa kali berapa gitu di dalam, atau kayak terserah kita, atau emang kalian kalian nyoba ngukur gitu lewat Google Map? Kalau aku kemarin pakai ukuran aslinya, soalnya kan tuh di Palangkaraya, jadi aku kemarin kayak datengin itu sebentar, ngeliat jalannya gimana. Tapi mungkin kalau dari Google Maps juga bisa, soalnya kan biasanya ukuran jalan tuh ada aturannya. Nah, mungkin kayak bisa lah dikira-kira berapa itu ukurannya, entah dia jalan raya atau jalan kecil atau jalan setapak gitu. Aku mau nanya, nah, kita kan ngebuat sekarang kan denah asal kotak dulu ya, sedangkan site ini nanti kan kayak contoh punya aku kan dia ada beruncing kayak segitiga atau kayak gimana gitu. Jadi ini denah ini belum fix kah? Jadi nanti kan kita kembangkan juga mengikuti alurnya gitu. Jadi pengen di ya sekreatif mungkin sih denahnya. Jadi membentuk segitiga atau ada lingkaran atau maybe bentuk-bentuk lain gitu loh. Jadi luasnya kan panjang lebar sama luasnya kan jadi berubah lagi gitu. Saya pas kemarin juga pengen ngebuat kan denahnya sekalian pengennya langsung kayak nggak kotak gitu. Agak nyesuaiin sama site. Tapi rada bingung juga nanti nggak diterima gitu. Jadi kotak aja juga. Ya itu gitu aja. Sama aku mau nanya juga, menambahkan dikit. Itu misalkan segitiga toh, pasti kan kalau kita menyesuaikan luas tanah baru dengan ruangan yang kita ingin buat, kan menyesuaikan dari bentuk setnya kan, bentuk segitiga. Nah, misalkan kita ambil bentuk segitiga gitu, apa nggak mubazir gitu kah ruangan yang terbuang gitu, kan kuncup itu kan. Nah, itu gimana sih solusinya biar luas dari lahannya itu nggak terbuang-buang, terus misalkan sudah terbangun itu benar-benar berguna, bukan sekedar ruangan plong gitu yang nanti nggak bisa dipakai kayak ditaruh furnitur atau semacamnya, karena bentuk runcingannya itu kan sempit. Ada masukan kak? Ya, sebenarnya nggak sempit juga sih bro. Kan kalau dilihat dari atas tapaknya itu runcingan itu bukan benar-benar runcing lancip gitu, lebih ya side-nya lebih runcing nanti bisa kita atur lah. Mungkin kalau dari runcingan itu bisa dibuat taman outdoor atau semacamnya gitu. Tapi kan ini masuk ke denah juga kan, kayak gitu. Jadi nggak serta-merta jadi kotak, dan fasadnya pun kalau kita buat kotak dia pasti ngikutin kotak kan gitu. Kecuali kita rubah ada modifikasi
Mungkin fasenya nanti ngikutin, jadi nggak serta-merta bangunnya kotak gitu ya. Jadi ya kurang menarik juga kan. Ini kan SPA kita ini lebih ke menariknya daripada konstruksinya dan fungsinya gitu kan ya. Gitu aja. Mhm. Kalian ada dasar-dasar pengetahuan mengenai gimana meletakkan ruang kah? Lebih ke imajinasi sih. Sebenarnya ada buku yang bahas itu tapi belum dibaca. Sama aku juga penasaran. Jadi nanti dirubah lagi kah? Denah kita ini. Ini kalau kita asistensi kan ke dosen bimbingan kita, tergantung dosen bimbingan sih, apa aja yang berubah nanti. Jadi kita buat sefrontal mungkin, seimajinasi yang kita buat ke hati kan. Nanti kan dosen tinggal ngarahkan. Jadi supaya kalau aku belum ngasih ukuran-ukurannya dulu, tapi lebih ke bentuk-bentuk ruang dan pemanfaatan tapak semenarik mungkin nggak apa-apa aja kali ya untuk bahan asistensi dulu. Ya percuma juga sih, bukan percuma, ada sulit juga membentuk luasan kayak gitu. Ya gitu aja. Misalnya bentuknya kan beda-beda. Mm-mm. Aku sih pakai ukuran sih. Takutnya nanti bapak nanya ini berapa, nggak tahu dasarnya. Kan kita kan udah ada ngitung besar ruangannya kan. Itulah nanti dasarnya. Ya di site aku cuma kalau kotak cuma ngambil sebagian aja. Se Selebihnya tuh kebuang. Padahal di Denah itu udah ada taman ya. Cuma ngambil ya kebuang yang selain di kotak itu. Jadi bingung juga. Niatnya kan mau ngambil yang segitiga itu loh. Jadi bingung juga. Nggak ada ilmunya. Bikin aja kolam renang bentuk segitiga. Asik. Wah bisa. Atau kolam ikan gitu, kolam koi. Bisa. Tapi di Denah kita kan masih kotak kan ya. Segitiga gimana? Tergantung yang gambar sih sebenarnya. Tapi kalian semua kotak kan? Pada dasarnya sih ini aku kotak. Nah, ada juga sih yang oval. Itu pun cuma sebagai akses doang. Karena kalau menurut aku lebih spesifik sih kalau yang kotak. Kalau yang oval banyak mubazir, kebuang-buang ukurannya untuk furniturnya gitu. Tapi tergantung sih kalau kita nge-custom furniturnya. Kita juga kalau Dena ini terlalu kaku gak sih sebenarnya? Kayak ruang makan, ruang kerja, ruang apa gitu. Lebih
jarang ngelihat tadi yang buka taman atau gazebo atau ruang terbuka hijau juga di denah tadi kayak kurang kelihatan gitu bagian ruang-ruang itu. Padahal itu kan yang paling penting di denah itu kan. Buat membuat penghuni merasa nyaman kan. Ya jadi gitu. Ya beberapa problem sih itu tadi. Jadi bentuk ruang sama pemanfaatan ruang sebaik mungkin sama kenyamanan penghuni di ruang terbuka gitu ya. Ya jadi aku kaku aja sih tadi gambar kotak aja kotak. Disesuai dengan ruang-ruang kayak sesuai di template Bapak yang ngasih YouTube. Sedangkan SPA2 dituntut untuk kreatif, sekreatif mungkin. Jadi ya gitu lah. Sebenarnya kalau masalah kreatif gitu sih dari ntar dulu ya. Sebenarnya bukan dari bentuk ruangannya sih, dari bentuk fasadnya kita buat seunik mungkin. Karena fasad itu sebagai tampilan utamanya. Kalau orang melihat kan, mereka kan nggak bisa menilai yang ada di dalam. Pasti dia melihat yang di luar terlebih dahulu. Lebih main di fasad sih sebenarnya kalau masalah kreatif atau unik-unik gitu. Tinggal cara kita buat ubahannya kayak mana. Kalian semua udah membentuk 3 alternatif kah dengan denah dengan ukuran-ukuran sama furniturnya itu? Apa cuma satu yang dipilih kira-kira bagus terus ukurannya diukur dengan gambar furnitur apa gitu? Aku milihnya yang Aku sama bagus sih. Iya. Jadi sisanya itu ya asal bubble diagram aja gitu ya? Bukan asal, kurang pas aja, kurang seret. Oh ya, nggak dilanjut ke pengukuran ya? Mm-mm. Mungkin ada yang bisa di-share kali buat nambah ini kali wawasan sebelum pengumpulan kan jam 9 malam. Kali ada yang kita bakal tambah. Mungkin progres 5 kita bisa tampilkan ya. Ya share aja. Aku share screen terlebih dahulu. Mana dia? Udah kelihatan kah? Lanjut. Oke. Kayak gini sih. Awalnya aku buat sketch kasar kan. Yang awalnya dari bubble diagram. Mana dia bubble-nya nih? Yang awalnya dari bubble, aku buat menjadi sketsa kasar.
susun organisasi ruangnya. Yang awalnya bentuknya kayak gini kurang pas aja kan, terus aku ubah jadi kayak gini yang lebih efisien aja sih yang kayak gini. Ini yang pertama itu ruang tamu. Jadi misalkan tamu datang kan, dia tidak langsung ke ruang tamu, melainkan dia berhenti di room 14, yang dimana room 14 itu lobby, yang dimana di sini menerapkan protokol kesehatan kalau tamu datang ke rumahnya, yang dimana nomor 2 itu ruang keluarga, 3 itu ruang makan, 4 dapur, 5 WC umum. Maksud WC umum itu bukan masyarakat bisa masuk ke sini, maksudnya penghuni rumah, mulai dari saudara, tamu, kayak gitu. Ini nomor 6 WC anak, nomor 8 kamar tidur utama, 9 itu WC utama, 10 itu tangga, 11 ini ruang kerja, 12 ini taman, 13 ini musola, dan 15 carport, yang dimana carport di sini ukurannya 8 kali 4, yang dimana bisa muat 3 atau 2 mobil serta 2 motor, yang di sini merupakan akses masuknya. Misalkan ada tamu yang ingin konsultasi mengenai kerjaannya, maka dia tidak melewati ruangan ini, ruangan 1, 2, 3, 4, maka dia lewat dari pintu depan ini, yang dimana dia mengakses melewati musola, yang nantinya dia menuju ke ruangan nomor 11, yang dimana itu ruang kerja. Yang nanti di sini sebenarnya saya mau buat antara kolam ikan atau kolam renang sih. Yang di sini nanti taman, tempat barbecue. Yang nanti itu di lantai 2-nya kurang lebih kayak gini. Kalau naik ke atas, ini langsung ke kamar tidur anak pertama, yang dimana sini di bawahnya itu void, bisa tembus, bisa melihat ke bawah. Di sini ruang santai atau ruang keluarga. Lebih kurang sih kayak gitu sih. Sini tempat cuci dapur kotor. Ini akses masuk dari samping. Jadi ini bentuk site-nya ada di 2 arah jalan. Pintu masuknya ada di belakang kanan sini, serta di depan. Kurang lebih gitu sih. Kalau teman-teman ada mau masuki saran atau kritik, silahkan. Mana tahu bisa saya tambahkan di dalam gambar saya. Di sini saya menggunakan 2 jenis pintu. Yang pertama itu pintu sliding dengan pintu double biasa, serta bukaan-bukaan yang lebar pada bangunannya nanti. Ada masukan? Sini niatnya saya di sini ada bentuk tembok ini, maksudnya ini saya membatasi ruang ganti, yang dimana di sini nanti saya buat seperti ruang lemari permanen gitu. Di sini nanti
eh, televisi, tempat tidur. Jadi kesannya itu kayak di hotel-hotel lah. Walaupun ini cuman rumah tinggal, tapi di sini saya berusaha membuat seperti villa. Jadi kesannya bukan sekedar tinggal doang, melainkan menghabiskan waktunya berada di rumah, bukan di satu ruangan saja. Kayak gitu sih. Lebih have fun sama rumahnya sendiri sih. Karena fasilitasnya itu menyamai bentuk-bentuk villa. Aku mau nanya. Mhm. Ini yang nomor 12 yang bagian tamannya tuh dia tuh nanti ketutupan sama atap apa enggak? Enggak sih, terbuka. Berarti Void. kalau seumpama hujan kayak gitu tuh berarti harus kayak pakai payung kalau mau ke ruangan ini, ruangan itu gitu. Enggak sih, karena di sini ada overstick-nya. Oh. Ada overstick-nya di lindungnya. Kan overstick kan batasnya 1 meter atau 150 gitu loh, atau 60 cm. Jadi nggak langsung ke jalanan ini. Jadi yang terbuka tuh cuman yang ini aja yang nggak saya garis. Oke. Ada yang mau nge-share punyanya? Anda tahu buka pikiran kita mengenai tugas ini, kena bingung gimana bentuk denahnya. Kalian terinspirasi lebih dari lihat-lihat denah orang lain kah? Apa punya kalian terus dimodifikasi sedikit? Punya kalian ya dimodifikasi dan terinspirasi dari punya orang lain? Saya punya aku kayak gimana ya? Kayak terlalu kaku aja sih, bisa bilang. Kayak punya Fahmi bagus aja itu, ruang terbukanya bagus, luas juga. Mungkin Diva atau Vagita atau teman-teman yang lain ada mau menyampaikan? Punya aku belum jadi. Kalau aku sih, kalau ini sih cara aku menggambar tuh, pertama aku lihat fasad-fasad yang ada dulu, kayak mana bentuknya kan, baru bentuk dalamnya itu kayak mana, mulai dari bukaan-bukaannya. Nanti dari misalkan karya 1, karya 2, nanti aku gabungkan, itulah aku jadikan nanti bentuknya. Dari fasad dulu sih sebenarnya, kalau aku. Bentuk dari tampilannya kan, oh kalau udah ada tampilan kan, ini misalkan bangunannya bagus kan, wah aku mau buat bangunannya kayak gini lah. Terus kan kita penasaran, dalamnya ini gimana sih, bukaannya nanti mau dibuat kayak mana. Nah selanjutnya itu saya cari bedah tentang interior lah kan, mulai dari taman-taman indoor, nanti di situ ada implementasi bentuk-bentuknya kayak mana. Nah nanti itu dari karya 1 ini kamu comot 1, dari karya ini kamu comot lagi, nanti itu lama-lama terbentuk
bentuk denah yang kamu inginkan sih. Jadi merasa puas aja gitu sih kalau aku. Kalau dari gimana ya? Kalau nggak ada referensi susah sih maunya kayak mana, mengarahnya kayak mana. Lebih 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 sering lihat-lihat karya-karya sebelumnya sih. Kalau kalian yang denahnya itu nggak kotak itu, di denah kalian ada lahan yang kebuang kah? Kalau punyaku dia posisinya itu nggak menempel di dinding. Jadi eh, ada yang terbuang sih, tapi nanti tinggal pengelolaan lingkungannya aja. Mau dibuat kayak mana lingkungannya. Jadi bentuk gimana ya? Mau dibuat taman kayak mana kayak gitu. Dijadikan taman sih yang lahan sisa. Mungkin ada teman-teman yang lain ada masukan. Kira-kira gini kita konsul kapan? Kalau Kamis gimana? Yang lain? Jadi kami misalnya kita konsul kah? Boleh, diatur aja waktunya. Kalau bisa malam lagi sih. Iya. Jadwal siang padat kali. Karena mau nanya sih, kalian kalau buat bangunan tuh apa kalian nggak takut gitu, misalkan takut buat potongannya gitu, kayak mana bentuknya? Konstruksi kah? Iya, Potongan itu. iya. Gak tau dah kalau itu menyesuaikan lagi takutnya sih. Itulah. Soalnya tiang-tiang gitu.
Ada yang mau dibahas lagi atau sudah cukup? Gimana teman-teman? Sudah cukup? Oke. 1 jam kan? Kenapa? Waktunya udah 1 jam kan? Kurang tahu juga sih. Waktu mulainya jam berapa? Jam 1. 2:30 nggak sih tadi itu? 2:30 kurang dikit lah. Kayaknya udah deh, udah 1 jam. Oke, Kak. Itu. Dulu deh. Baik, teman-teman. Pertemuan hari ini sampai sini saja. Jika ada kekurangan atau kelebihan, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Bye-bye.